Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan saya di sini juga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang nanti terdapat dalam bahan ajar yang kelima ini bisa kita pahami dengan baik maksud dan tujuannya dan bermuara kepada kalian bisa mengerjakan soal dengan baik dan benar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan, apalagi di tengah masalah yang melanda seluruh dunia ini, yaitu penyakit corona, virus corona maksudnya, mengharuskan kita untuk melakukan protokol kesehatan. Yang pertama adalah menjaga jarak, yang kedua adalah mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer bagi yang mampu. Yang ketiga, kita memakai masker atau yang mampu juga boleh ditambahkan dengan pelindung muka atau face shield. Itu semua bertujuan supaya bisa mencegah penyebaran daripada virus corona yang nantinya jika kita lakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan, maka kita bisa cepat bebas dari virus ini dan kita bisa masuk sekolah kembali, bertatap muka kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Baiklah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu kalian dapat menuliskan kalimat matematika yang sesuai dengan masalah. Yang kedua, kalian dapat menentukan penyelesaian masalah berdasarkan kalimat matematika yang sudah dibuat sebelumnya.
Untuk lebih memahami bagaimana mengerjakan soal nanti, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi masalah dalam matematika. Jadi definisi ini berdasarkan opini saya pribadi yang mengatakan bahwa masalah dalam matematika adalah persoalan dalam bentuk soal cerita yang secara sengaja atau tidak sengaja melibatkan unsur matematika di dalamnya. Contohnya seperti mata uang, ukuran benda seperti panjang, berat, tinggi, dan lain-lain, yang mana untuk menyelesaikan masalah tersebut kita menggunakan konsep matematika, terutama operasi hitung bilangan bulat. Berarti kita harus memahami dulu masalah dengan cara mengubah masalah atau menyatakan masalah yang berbentuk soal cerita tadi menjadi kalimat matematika yang terdiri dari angka, simbol, serta operasi hitung yang berkaitan dengan masalah. Urutan langkah penyelesaian masalah dalam matematika. Jadi nanti kita mengerjakan soal ini kita menggunakan urutan langkah supaya memudahkan kita untuk memahami nanti. Yang pertama, ubah masalah menjadi kalimat matematika. Yang kita tulis nanti setelah kita membaca soal cerita, kita menyatakannya dalam kalimat matematika. Yang kedua, setelah berbentuk kalimat matematika, maka kita harus paham konsep apa yang berkaitan dengan soal cerita tersebut. Biasanya dari kita membacanya kita sudah paham konsepnya apa. Yang ketiga, tulis langkah penyelesaian soal tersebut sesuai konsep matematika yang sudah kalian temukan. Jadi semakin banyak konsep yang terdapat yang kalian temukan di soal cerita itu, maka langkah penyelesaiannya juga akan semakin banyak.
Untuk lebih paham lagi, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Ini adalah soal ceritanya. Suhu suatu ruangan ber-AC mula-mula adalah 23 derajat Celcius. Lalu diturunkan 5 derajat Celcius. Suhu ruangan tersebut sekarang adalah, jawab. Perhatikan bahwa kata turun ini berkaitan dengan konsep matematika, yaitu operasi pengurangan. Jadi, berdasarkan soal di atas, kita buat kalimat matematikanya dulu menjadi 23 kurang 5. 23 dan 5 ada di soal. Nah, kurang ini kita artikan, kita dapat dari kata turun, diturunkan. Berarti operasinya kurang. Sehingga akan kita baca 23 kurang 5. Kita tulis ini saja sudah mendapatkan skor 1 karena kita menuliskan kalimat matematikanya. Langkah berikutnya, kita kurangkan 23 kurang 5 sama dengan 18. Karena kita menuliskan hasilnya maka dapat skor 1 lagi. Jadi suhu ruangan sekarang adalah 18 derajat Celcius. Ini adalah kesimpulan alias menjawab soal. Maka kita akan mendapat skor 1 lagi. Jadi ini adalah menjawab soal, karena soalnya pertanyaannya adalah berapa suhu di ruangan tersebut sekarang. Maka kita jawab, suhu ruangan sekarang adalah 18 derajat Celcius. Inilah yang disebut menjawab soal cerita. Berarti skor untuk soal ini adalah 3. Contoh soal 2. Suhu udara di kota Sambas pada pukul 7 pagi ya, adalah 28 derajat Celcius. Setiap jam terjadi kenaikan suhu sebesar 2 derajat Celcius. Berapa suhu udara di kota Sambas pada pukul 10? Jawab. Kita lihat di soal ini ada kata-kata yang ditandai merah karena itu berhubungan dengan konsep matematika. Sedang yang tidak ditandai merah, kita tinggal lihat saja apa yang terbaca dengan angka di situ adalah 28, 2, 10, 7. Berarti itu nanti ada masuk. Ada berhubungan dengan soal. Oke, suhu udara, cara menjawabnya, suhu udara kota Sambas sekarang itu adalah 28 derajat ditambah dalam kurung 3 jam dikali 2 derajat. 3 jam ini berasal dari rentang waktu antara jam 7 sampai jam 10. Berarti memerlukan 3 jam. Atau untuk lebih mudahnya kita kurangkan saja. 10 kurang 7 dapat 3 jam. Nah, kali ini itu dapat dari kata setiap jam. Setiap jam itu perkalian berarti. Nah, 2 ini dapat dari soal. Naik ini karena positif. Naik itu berarti positif. Maka akan tertulis 28 ditambah dalam kurung 3 jam dikali 2 derajat. Ini untuk penjelasan saja ya. Pada prosesnya kita tidak perlu menuliskan satuan jam dan derajat. Kita boleh tulis 28 tambah dalam kurung 3 kali 2 saja. Itu boleh. Ini hanya untuk supaya paham saja. Jadi langkah berikutnya 28 tambah 6 sama dengan 34 derajat. Jadi, suhu udara di kota Sambas pada pukul 10 adalah 34 derajat Celcius. Inilah yang disebut menjawab soal, alias kesimpulan. Dari awal, kalimat matematikanya kita tulis skor 1, kemudian kita operasikan yang di dalam kurung itu skor 1, kemudian kita
kita lakukan operasi terakhir yaitu penjumlahan, itu skornya 1 lagi. Yang terakhir kita contoh soal 3. Suatu turnamen futsal diikuti oleh 8 tim. Salah satunya tim SMP Negeri 2 Sambas. Dari 7 pertandingan yang dimainkan, tim SMP Negeri 2 Sambas memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali dapat seri, dan lainnya mengalami kekalahan. Saya yakin kalian tahu yang lainnya ini berapa kali kalahnya. Turnamen tersebut menggunakan aturan sebagai berikut. Tim yang menang, setiap kali menang itu memperoleh nilai 3. Tim yang seri memperoleh nilai 1 setiap kali seri. Dan yang kalah memperoleh nilai negatif 2. Berapa nilai yang diperoleh tim SMP Negeri 2 Sambas? Jawab, nilai tim SMP Negeri 2 Sambas sama dengan, nah ini kita pisahkan nih, kita beri kurung, ini untuk memisahkan yang mana menang, ada di sini, yang mana hasilnya seri, yang di sini hasilnya kalah. 2 di sini didapat dari soal, yaitu 2 kemenangan. 3 ini didapat dari aturan kemenangan. Ya, setiap menang memperoleh nilai 3. Berarti 2 kali 3. 2 di sini, nah ini adalah 2 kali seri. Ya, 2 kali seri, dapatnya di soal. 1 di sini adalah aturan seri, yang warna biru ini. Nah, jadi tertulis 2 kali 1. Yang di sini adalah kurung kekalahan. 3 di sini dapat dari 7 dikurang 7 kali main, dikurang 2 kali menang, dikurang 2 kali seri. Berarti 7 kurang 4. Dapatlah 3. Jadi yang lainnya ini dan lainnya ini maksudnya sisa. Kalau sisa itu berarti operasinya pengurangan. 7 kurang 2 kurang 2. Berarti 7 kurang 4. Berarti 3. Ketemulah angka 3. Dikali negatif 2. Negatif 2 ini adalah aturan kalah. Kalah memperoleh nilai negatif 2. Jadi setelah kita buat dalam kurung seperti ini, inilah yang disebut kalimat matematika. Baru kita mulai lakukan langkah penyelesaian. Kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini adalah bahwa untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat, maka kita harus menyatakan soal cerita atau masalah ke dalam kalimat matematika. Menyatakan itu artinya kita menuliskan. Yang kedua, mengidentifikasi kata-kata bahasa Indonesia yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, kita tahu di dalam soal cerita tentu dalam kalimat bahasa Indonesia. Kita harus bisa menemukan kaitannya dengan operasi hitung bilangan bulat. Seperti naik, ada kata naik berarti positif. Turun berarti negatif. Ada kata di atas itu artinya juga negatif. Ada kata di bawah itu artinya juga negatif. Dan operasi hitung bilangan bulat seperti ada kata jumlah, itu berarti kita ditambah. Ada kata selisih, berarti kita dikurang. Ada kata perbedaan atau beda, itu artinya dikurang. Ada kata setiap, itu berarti dikali. Dan masih banyak lagi kata-kata bahasa Indonesia yang bisa dihubungkan dengan operasi hitung bilangan bulat.
Nah, ini adalah tugas 5. Tugas 5 ini terdiri dari 3 soal. Soal pertama, ini rata-rata suhu di Desa Lumbang pada siang hari adalah 33 derajat Celcius. Rata-rata suhu di Desa Lumbang pada malam hari adalah 25 derajat Celcius. Berapa perbedaan antara suhu di Desa Lumbang antara siang hari dan malam hari? Jadi saya ingatkan ya, jawaban terakhir adalah menjawab soal. Berarti kalian harus menuliskan yang ini nih, perbedaan antara suhu di siang hari dan malam hari harus kalian tulis ulang supaya kalian paham apa yang ditanyakan dengan cara ini tadi. Yang kedua, nomor 1 ini skornya 3 ya. Yang nomor 2, suhu udara di kota X dari pukul 3 pagi sampai pukul 12 siang, setiap 3 jam naik 2 derajat Celcius. Suhu udara pada pukul 5 pagi tercatat negatif 2 derajat Celcius. Berapa suhu udara di kota X pada pukul 11? Ini skornya 4. Yang nomor 3, seorang peserta tes masuk SMP negeri yang ternama menjawab 36 soal dengan benar dan 8 soal dijawab salah dari 50 soal yang diberikan. Jika setiap jawaban yang benar diberi skor 4, jawaban yang salah diberi skor negatif 2, dan soal yang tidak dijawab diberi skor negatif 1, berapa skor yang diperoleh peserta tes tersebut? Ini nomor 3 ini skornya 5. Berarti tugas 5 ini mempunyai total skor 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12. Pesan. Yang pertama, jika dirasa kurang paham, harap ulangi menonton pembelajaran ini sampai paham. Yang kedua, pastikan konsep dan kesimpulan sudah dipahami sebelum mengerjakan tugas. 3. Jangan malu bertanya langsung dengan orang yang dianggap bisa menjelaskan maksud dari pertanyaan soal. Yang keempat, ini yang penting nih. Tugas 5 dikumpulkan hari Sabtu, 22 Agustus 2020 oleh ketua kelompok. Berarti nanti yang masuk ruangan saya itu hanya 1 orang tuh, alias ketuanya saja. Ini sengaja saya mulai dari jam 7 sampai jam 12 supaya tidak ada terlalu lama mengantri ya, seperti yang kejadian minggu lalu mengantri karena waktunya cuma jam 10 sampai jam 1, cuma 3 jam. Ini saya tambah menjadi 5 jam. Asalkan orang tuanya datang membawa tugas dari seluruh anggota kelompoknya, maka saya yakin tidak akan terlalu lama mengantrinya, karena saya juga ingin memasukkannya langsung ke dalam daftar nilai. Ini hanya berlaku untuk kelompok belajar matematika kelas 7. Jadi untuk pelajaran lain itu siswa yang datang sendiri, menyerahkan bukunya sendiri. Kalau untuk matematika kelas 7 ini, ketua kelompok belajar membawa buku anggota kelompok belajarnya. Yang nomor 5, tugas 5 dikerjakan di buku 1 yang bernomor tugas ganjil. Berarti yang ada tugas bernomor genap di buku 1 ini berarti tidak saya nilai. Jadi tolong supaya ikut aturan supaya memudahkan pengawasan terhadap tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Jadi bagi yang belum lengkap tugasnya itu silakan untuk mengkonfirmasi. Ini banyak yang tidak ngasih tahu bahwa mereka itu tidak mengerjakan tugas dengan alasan tidak tahu informasi. Padahal